Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil observasi yang bertema peran inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas dan efisiensi kerja kelompok tani pada Amokismo. Selanjutnya yaitu ada anggota kelompok. Yang pertama ada Aulia Salsabila, yang kedua ada Widya Hanif Sembiring, yang ketiga ada Arsadia Sakina, yang keempat ada Aduna, dan yang kelima Kais Azhar Komatri. Untuk selanjutnya yaitu profil kelompok tani Amokismo akan dipaparkan oleh Aulia Salsabila. Kita mulai dengan profil kelompok tani Amokismo. Kelompok ini berlokasi di Dusun Panda, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pembentukan kelompok ini dilatar belakangi oleh peristiwa gempa bumi pada tahun 2006. Mengingat mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai petani, keanggotaan kelompok tidak hanya mencakup warga Dusun Panda, tetapi juga melibatkan petani dari desa lain yang turut bergabung dan berpartisipasi aktif. Saat ini, kelompok tani Amokismo memiliki 86 anggota dengan rentan usia mulai dari 35 hingga 75 tahun. Seluruh anggota masih aktif dalam kegiatan pertanian, khususnya di sektor persawahan. Selanjutnya, mari kita bahas sistem pertanian dan pengelolaan lahan yang diterapkan. Lahan yang digarap oleh kelompok tani ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh warga setempat, melainkan juga mencakup lahan milik warga luar desa. Sistem kerja sama lahan yang digunakan adalah sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah paron, di mana petani penggarap memperoleh bagian sebesar 30% dari hasil panen. Pada masa awal berdirinya, kegiatan bertani masih dilakukan secara tradisional, misalnya membajak sawah menggunakan kerbau. Namun, seiring perkembangan zaman, metode pertanian mulai mengalami modernisasi. Saat ini, petani telah menggunakan alat dan mesin pertanian modern untuk mengolah lahan maupun saat panen, sehingga proses pertanian menjadi lebih efisien dan hemat waktu. Kegiatan kelompok dan manajemen organisasi. Pada slide ini kita akan melihat kegiatan kelompok dan manajemen organisasinya. Pertemuan anggota kelompok tani dilaksanakan secara rutin 1 bulan sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi, mempererat hubungan antar anggota, serta membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait kegiatan pertanian. Manajemen waktu dan kegiatan pertemuan telah diatur dengan baik oleh pengurus kelompok, seperti sekretaris dan bendahara. Undangan untuk pertemuan biasanya disampaikan melalui penyebaran surat dan pemberitahuan secara langsung kepada anggota. Permasalahan dan upaya solusi. Kegiatan berlanjut ke permasalahan dan upaya solusi. Satu tantangan utama yang dihadapi oleh petani adalah serangan hama tikus yang dapat merusak tanaman dan menyebabkan kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani menggunakan pestisida atau racun untuk mengurangi populasi hama. Meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil memberantas hama, namun cukup membantu dalam mengendalikan dampaknya. Baik, selanjutnya yang terakhir terkait dukungan sarana dan prasarana. Untuk memenuhi kebutuhan alat pertanian seperti alat semprot dan perlengkapan lainnya, kelompok tani secara aktif mengajukan proposal tani ke Dinas Pertanian setempat. Selain itu, kelompok tani juga rutin mendapatkan bantuan benih sebanyak 2 kali dalam setahun. Jenis tanaman utama yang dibudidayakan adalah padi. Namun, dalam beberapa waktu terakhir ini, kelompok tani juga memulai mencoba menanam jagung sebagai diversifikasi menanam dalam tanaman. Selanjutnya yaitu penutup. Demikian pemaparan kami mengenai kelompok tani Amokismo. Semoga informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang kelompok tani ini. Untuk selebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.